Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa mempelajari matematika dengan materi limit. Bagian dari limit yang akan kita pelajari adalah menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Contoh, diketahui limit X mendekati 4 dari X dikurang 4 per akar X kuadrat dikurang 16. Nah, sebelum kita menyelesaikan limit ini, kita cek terlebih dahulu apakah bisa menggunakan substitusi langsung atau tidak. Kita cek dulu, X-nya ganti dengan 0, berarti 4. X-nya diganti dengan 4. 4 dikurang 4, 0. 4 kuadrat, 16. Dikurangi 16, 0. Akar 0, 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Bukan penyelesaian limit karena bentuknya 0 per 0. Nah, maka kita selesaikan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, perhatikan. Di sini ada akar, banyak akarnya ya, akar X kuadrat dikurang 16. Berarti limit ini kalikan dengan akar X kuadrat dikurang 16 per akar X kuadrat dikurang 16. Materi waktu kelas 10. Yaitu materi merasionalkan bentuk akar. Nah, lalu ingat, lihat penyebutnya di sini, akar X kuadrat dikurang 16 kali akar X kuadrat dikurang 16. Berarti akarnya hilang untuk penyebutnya. Nah, sehingga didapatkan limit X dikurang 4 per X kuadrat dikurang 16 kali akar X kuadrat dikurang 16. Untuk X mendekati 4. Nah, di sini X kuadrat dikurang 16 faktorkan. Menjadi X kuadrat dikurang 16 difaktorkan menjadi X dikurang 4 kali X ditambah 4. Pada pembilang ada X dikurang 4. Penyebut juga ada X dikurang 4 bagi. Ya, dibagi. Sehingga menghasilkan 1 per X ditambah 4. Jadi menghasilkan limit dari 1 per X ditambah 4 kali akar X kuadrat dikurang 16. Nah, setelah ini kita substitusikan. Ya, disubstitusikan. X-nya ganti dengan 4. Jadi 1 per 4 ditambah 4. Dikali akar 4 kuadrat dikurang 16. Hasilnya adalah, lihat di sini 1 per 4 ditambah 4 kali akar 4 kuadrat dikurang 16. Hasilnya adalah 1 per 8 kali 0. Karena 16 dikurang 16, 0. 4 tambah 4 adalah 8. Jadi 1 per 8 kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya 0, ini merupakan nilai limit. Yang tidak boleh adalah 0 per 0. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua.
Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini limit dari X dikurang 1 per akar X dikurang 1. X mendekati 1. Substitusikan dulu, kita cek dulu. Ganti X-nya dengan 1, berarti 1 dikurang 1. Berapa 1 dikurang 1? 0. Lalu akar 1, akar 1 berapa? 1 dikurang 1, di sini juga 0. Pembilang 0, penyebut 0, berarti 0 per 0. 0 per 0 bukan penyelesaian limit. Nah, kalikan dengan bentuk yang sekawan di sini. Kenapa? Karena akarnya tidak merupakan kesatuan dengan 1 di sini. Jadi hanya akar X saja. Berarti dikalikan dengan apa? Akar X ditambah 1 dibagi akar X ditambah 1. Karena di sini akar X dikurang 1 penyebutnya. Jadi merasionalkan penyebut. Atau merasionalkan bentuk akar. Karena di sini akar X dikurang 1, maka yang sekawannya apa? Akar X ditambah 1. Sehingga dikalikan limit dari X dikurang 1 per akar X dikurang 1 kalikan akar X ditambah 1 per akar X ditambah 1. Untuk X mendekati 1. Lalu akar X dikurang 1 kali akar X dikurang 1 hasilnya adalah akar X dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah, nah perhatikan ini nih, hasilnya adalah limit dari X dikurang 1 kali akar X ditambah 1 dibagi akar X dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Akar X dikuadratkan berapa? Yaitu X. 1 kuadrat berapa? 1. Sehingga didapatkan limit dari akar X dikurang 1 kali akar X ditambah 1 dibagi X dikurang 1 untuk X mendekati 1. Dari mana nih X dikurang 1? Dari akar X dikuadratkan. Hasilnya adalah X. 1 kuadrat 1. Pada pembilang ada X dikurang 1. Pada penyebut juga ada X dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Nih ya, X dikurang 1 dibagi X dikurang 1 hasilnya adalah 1. Sehingga menghasilkan limit dari akar X ditambah 1 untuk X mendekati 1. Hasilnya adalah ini X-nya ganti dengan 1. Berarti hasilnya akar 1 ditambah 1. Akar 1 adalah 1 ditambah 1 adalah ya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ada pertanyaan sampai di situ? Mudah kan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Salah nulis contoh yang ketiga. Limit dari X dikurang 1. Saya ulang lagi bacanya. Limit dari X dikurang 1 per akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2. Jadi akarnya sampai dengan X kuadrat ditambah 3 sampai di situ. Untuk X mendekati 1. Ini pun harus dicek terlebih dahulu. Apa bentuknya 0 per 0 atau tidak. Kita cek. Ganti X-nya dengan 1. 1 dikurang 1. 0. Lalu 1 kuadrat 1 ditambah 3 4. Akar 4 2. 2 dikurang 2 0. Pembilang 0. Penyebut 0.
Berarti 0/0 hasilnya. Itu bukan penyelesaian limit. Kalau bukan penyelesaian limit karena bentuk akar, kalikan dengan faktor sekawannya. Kita lihat di sini, karena di sini akar X kuadrat tambah 3 dikurang 2 dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 3 ditambah 2 dibagi akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Di sini kan negatif ya, dikurang 2, jadi di sini tambah 2 tambah 2 itu ya. Nah, sehingga limit dari X dikurang 1 per akar X kuadrat tambah 3 dikurang 2 dikalikan akar X kuadrat tambah 3 ditambah 2 dibagi akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Ini materi kelas 10. Kita lanjutkan. Nah, ini kan akar X kuadrat tambah 3. Di sini ada akar X kuadrat tambah 3. Kalikan. Ya, kalikan. Ingat nih. Sebentar. Ingat. Ya, ingat. Ingat apa? Ya. Nggak kelihatan. Bentar ya. Pen yang diambil. Ini perhatikan ini. Waktu SMP ingat. Oh, ternyata nggak bisa ya. Udah aja lah, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan, di sini kan ada akar X kuadrat ditambah 3 kali akar X kuadrat tambah 3, hasilnya X kuadrat ditambah 3. Karena yang satu tanda negatif, yang tanda positif, jadi langsung hasilnya adalah 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4. Jadi ini akarnya hilang ya. Bisa dipahami? Kita coba apa bisa atau tidak nih pennya. Nah, coba ya. Nah, bisa nih, maaf nih, kurang bagus nih. A dikurang B gitu ya. Nih. Kali A ditambah B gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, maaf nih ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Praktekan ke sini nih, ke sini praktekan. Ya. Nah, praktekan ke sini. Di sini ada akar X kuadrat tambah 3 dikurang 2 dikali akar X kuadrat tambah 3 ditambah 2. Bentuknya nih, yang akar X kuadrat tambah 3 itu dianggap sebagai A. Lalu dikurang 2 itu sebagai B. Lalu akar X kuadrat tambah 3 itu dianggap sebagai A. Lalu tambah 2 itu duanya adalah dianggap sebagai B. Sehingga bentuknya menjadi akar X kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Nah, hasilnya ini. X kuadrat tambah 3. Dikurangi B kuadrat. Berarti B-nya adalah 2. Dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Ya, itu. Sehingga menghasilkan. Di sini. Lihat. X kuadrat ditambah 3. Dikurang 4. 3 dikurang 4 berapa? Min 1, negatif 1 di sini. Jadi X kuadrat dikurang 1. Sehingga kalau dibaca secara keseluruhan, limit dari X dikurang 1 kali akar X kuadrat tambah 3 ditambah 2 dibagi X kuadrat dikurang 1 untuk X mendekati 1. Lalu X kuadrat dikurang 1 faktorkan lagi. Faktorkan. Nah, menghasilkan
X dikurang 1 kali X ditambah 1. Dibalik. Kalau bentuk ini nih, A dikurang B kali A ditambah B hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Sekarang dibalik. Asalnya A kuadrat dikurang B kuadrat diubah menjadi pemfaktoran menjadi A dikurang B kali A ditambah B. Begitupun untuk yang ini. X kuadrat dikurang 1. Faktorkan berarti X dikurang 1 kali X ditambah 1. Pada pembilang ada X dikurang 1. Pada penyebut ada X dikurang 1. Bagi X dikurang 1 dibagi X dikurang 1 adalah hasilnya 1. Sehingga didapatkan hasil, ya, hasilnya kan ini nih udah dibagi ya, ganti X-nya dengan 1 sehingga menjadi 1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 dibagi. Nah ini kan tadi sudah dibagi ini, 1 tambah 1. Nih hasilnya adalah akar 4 tambah 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Itulah materi tentang limit, yaitu menentukan nilai limit dengan cara apa? Merasionalkan bentuk akar. Insya Allah lancar ya. Nah, kalau sudah lancar, ada tugas terstruktur. Nah, tugas terstrukturnya adalah tentukan nilai limit berikut. Nah, ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi tentang limit pada kesempatan ini bisa dipahami. Kita senantiasa ilmu kita ditambah dan sehat walafiat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.